Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Ketua Pensiunan Pupuk Kaltim, Pak Sinten Pak? Pak Sahid ya. Hafizahullah wa ra'ah. Para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin pensiunan Pupuk Kaltim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasakan suasana antara yang anak-anak dengan yang bapak-bapak mirip. Anak TPA menika nek ketemu koncone ning masjid rame, Pak. Ini bapak-bapak ketemu koncone ning masjid ya melu rame. Masya Allah. Biasane nunggu ustate teko le TPA niku teng playon nggih rame ngoten nggih. Nek teng niki ramene rame bahas napa, Pak? Bahas arisan. Nah, merencanakan hari tua. Wah, berarti durung tua saya ini. Masya Allah. Baik, yuswa pinten Bapak? 60, 57, ada yang 60 ke atas, yang 70 pun wonten? 70, Masya Allah. Berarti undang-undi kita ya. Baik, kajian kita temanya sebagaimana yang diminta oleh panitia, memperbanyak kebajikan di usia senja. Kenapa harus memperbanyak kebajikan di usia senja? Ora ket nom ket dhisik-dhisik. Ya memang karena ini momennya adalah kumpulan orang-orang yang sudah di usia senja. Usia senja gak jaminan Pak kalau nanti akan lebih cepat masuk ke kuburan. Karena tidak ada kuburan yang dikhususkan bagi mereka yang sudah tua. Kita punya peluang mati yang sama. Antara saya dengan Bapak Ibu semuanya punya peluang mati yang sama. Mungkin Bapak Ibu duluan, setelah itu baru saya, atau saya setelah Bapak Ibu. Baik. Saya akan lebih fokus membahas firman Allah Subhanahu wa taala. Monggo engkang kagungan mushaf atau yang di HP-nya ada WA-nya, wawasan Al-Qur'an. Silakan dibuka surat Fatir ayat 37. Surat Fatir ayat 37. Pun kepanggih, Pak? Dereng, monggo. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Fatir. Surat Fatir nomor pinten, Pak? 35. Nomor? Surat Fatir 35. Ayat yang ke-37. Nggih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahum yastarikhuna fiha. Nalikane wong-wong kafir itu berada di dalam neraka. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka bengak-bengok, teriak-teriak. Apa yang mereka minta? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami ya Allah, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka. Na'mal salihan, agar kami bisa melakukan amal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, sing dhisik durung sempet tak kerjakan. Yang dulu belum sempat kami lakukan. Dan amal terbesar yang belum sempat dilakukan oleh orang kafir apa, Pak? Menjadi mukmin. Sehingga disebutkan dalam sebagian keterangan ahli tafsir, andaikan orang kafir itu dikeluarkan oleh Allah dari neraka hanya dalam waktu sesaat,
lalu dikembalikan ke dunia, dikasih kesempatan, kamu hanya boleh hidup dalam waktu semenit. Mari ngono mati, bar mati, nanti ada hisab. Maka kesempatan 1 menit yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali hidup itu akan dipakai untuk bersyahadat. Jadi wong mukmin agar amal yang dia lakukan diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab syarat untuk bisa masuk surga paling utama adalah ini, menjadi orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fiha man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian? Bukankah aku telah memberikan usia kepada kalian? Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, dalam rentang waktu yang panjang sehingga orang yang bisa mengambil pelajaran, dia bisa mendapatkan pelajaran dari umur yang telah Allah berikan kepadanya. Orang yang cerdas yang bisa mengambil pelajaran, dia bisa mengambil pelajaran dari usia yang panjang yang Allah berikan kepadanya. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang an-nadhir kepada kalian. Fadhuku mongko rasakno fama lidh-dhalimina min nasir, bagi orang-orang dolim menika tidak ada penolong. Mereka akan disiksa, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek wong kafir sak lawase ning jero neraka, wal iyadzubillah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan kita bahas dari ayat ini adalah peringatan yang diberikan oleh Allah. Peringatan yang diberikan oleh Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru man fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Apa awakmu wis tak kei umur sing dawa? Kowe gak wis tak kei umur sing dawa, kudune wis iso ngambil pelajaran dari usia panjang yang telah Allah berikan kepada kalian. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang an-nadhir, peringatan kepada kalian. Baik, saat ini kula buka nih tafsir Ibnu Katsir, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, usia salah satu di antara yang nanti akan dihisab kelak di yaumil akhir. Umur yang diberikan oleh Allah salah satu di antara yang nanti akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat. Seperti yang pernah disabdakan Nabi SAW, wonten ing setunggalipun hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW pernah bersabda, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah, sesuk nalikane kiamat kaki seorang hamba nggak bakalan geser selangkah pun sampai dia ditanya oleh Allah Ta'ala tentang 4 hal. Salah satunya kata Nabi SAW, wa an umrihi fima afnah, dia akan ditanya oleh Allah tentang umurnya, untuk apa umur itu dia gunakan. Jadi sing kira-kira dikai umur dawa, pertanyaannya luwih oke. Sing umure luwih cendak, lebih pendek, pertanyaannya berarti lebih sedikit. Karena kaidah dalam masalah hisab, yang nikmatnya banyak, tanggung jawab hisabnya lebih besar. Sampai ada sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah menyebutkan, al-mufuqara minal muhajirin, wong-wong sing fakir di kalangan para muhajirin. Muhajirin niku sinten, Pak? Para sahabat yang berhijrah meninggalkan kampung halamannya untuk datang ke kota Madinah dalam rangka mendukung Nabi Muhammad SAW. Yadkhulunal jannata bi arba'ina sanatan qabla agniyaihim. Wong miskin di kalangan muhajirin melbu swarga luwih cepet
40 tahun lebih awal dibandingkan orang kaya di kalangan muhajirin. Podo-podo muhajirin, tapi sing siji mlebu swarga luwih cepet timbangane koncone. Kenapa? Karena masalah selisih kekayaan. Wong sugih dia dikasih oleh Allah kenikmatan berupa dunia, nanti akan menjalani hisab yang lebih panjang dibandingkan orang yang miskin. Maka secara kaidah berarti nek ngono wong sing entuk nikmat luwih dawa, luwih banyak, harus bersiap diri untuk menjalani hisab lebih panjang dibandingkan nikmat yang lebih sedikit. Termasuk diantaranya nikmat umur. Maka sing usianya sudah 60 ke atas atau yang 55 ke atas yang sudah mulai pensiun, mulai mikir ya, kira-kira nanti pertanyaan Allah seperti apa untuk usia yang Allah berikan kepadaku. Baik, sekarang kita akan membaca keterangan dari Ibnu Katsir. Ada pernyataan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah memberikan uzur kepada manusia di usia muda dia. Karena sing jenenge cah nom kan biasanya Pak, emosinya masih belum stabil. Syahwatnya masih besar. Masih banyak cita-cita yang ingin dia dapatkan. Leng golek donya bayangane sik ado. Duwe cita-cita A, cita-cita B, cita-cita C, menyebabkan orang ini jadi malas ibadah, nggak semangat melakukan kebaikan karena dia masih semangat untuk mencukupi kebutuhan dirinya, mengejar cita-citanya, pengen mewujudkan apa yang menjadi hasratnya. Itu dikasih udzur, dikasih toleransi sampai batas waktu tertentu. Kalau sudah batas waktu tertentu, nah saat ini wis ora ono udzur. Kue sing jengene menungso yang sudah sampai batas waktu ini kudu luwih serius leng golek akhirat. Nek enggak serius golek akhirat, sesuk akan ada hisab yang lebih berat lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, al-umrul ladzi a'dzarallahu ila ibni Adam. Usia di mana Allah masih ngasih toleransi kepada para manusia. Fi qaulihi ta'ala, yang itu disebutkan oleh Allah di surat Fatir yang tadi kita baca, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah aku telah memberikan usia kepada kalian yang seharusnya kalian tuh mikir dengan usia itu. Kata Ibnu Abbas, situna sana, yaitu umur suida, umur 60. Usia di mana Allah masih memberikan udzur kepada manusia, dan nanti kalau sudah sampai itu orang dituntut untuk lebih serius ngejar akhirat, titiknya adalah situna sanatan, sakjerone umur suida. Sehingga menungso sakdurunge umur suida mungkin dia masih punya harapan ya. Bapak-bapak mungkin masih punya cita-cita sebelum usia 60 tahun, kapan iso nambah bojo? Misale ya. Nek wis tuwa kaya ngene wis ora mikir kaya ngono. Napa tesih enggak ada? Pripun? Tahu tambah semangat? Masya Allah. Mungkin dulu waktu usianya masih 40 tahun ya, masih punya banyak keinginan, pengen ini. Karena sebab terbesar orang itu berbuat maksiat adalah karena keinginan dan nafsunya. Saya pengen ngene, saya pengen ngono, akhirnya yang haram diterjang, yang riba diterjang, harta-harta yang terlarang diterjang. Kenapa Pak? Karena semangat dia, tamaknya dia terhadap dunia. Sehingga dia masih banyak melakukan pelanggaran syariat. Kalau itu terjadi pada manusia di usia masih muda, di usia saya kenceng golek donya, uzurnya masih besar. Tapi nek wis di usia berapa tadi? 60 tahun,
Kata Ibnu Abbas, sudah nggak ada uzur. Kowe iki wis tuwa, wis wayahe mikir akhirat, kok sek ngebet golek donya, sing digoleki lho apa? Ini berdasarkan tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ya. Kadang nyuwun pangapunten ya, wong tua lali tuane, nek dandan sek keduren, sehingga ketika keluar masya Allah wangine kok kaya mengkono. Simbah arep golek nopo mbah? Kula ning pasar golek duren, dudo keren. Lho ono sing kaya ngono wong wedok, ngeten nggih Pak? Sebagaimana yang laki-laki juga kadang masih ada demikian. Lho sampean wis usia kayak gini sing digoleki apa? Kudune wis wayahe mikir akhirat. Kok sek semangat mikir donya. Allah kasih batas umur. Pok pikir umurmu. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Bukankah aku telah memberikan usia kepada kalian yang seharusnya kalian sudah bisa ngambil pelajaran dari usia itu? Kata Ibnu Abbas, batase umur suida. Nah, keterangan Ibnu Abbas ini juga didukung oleh keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibnu Katsir menyebutkan riwayat saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa qad rawa Asbaq bin Nabatah. Asbaq bin Nabatah meriwayatkan an Aliyin radhiyallahu anhu dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala piyambake nate ngendika al umrul ladzi ayyarahumullahu bihi fi qauli, usia di mana Allah mencela menungso sing sregep semangat golek urusan donya yang disebutkan oleh Allah di surat Fatir, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar situna sana. Usia yang dimana Allah mencela manusia bagi yang belum sadar masalah urusan akhirat yang Allah sebutkan di surat Fatir adalah usia 60 tahun. Ini kalau Bapak pinten Pak? 58. Kirang 2 tahun Pak ya, masih ada kesempatan. Pripun? Mau punya rencana apa? Cuma nyuwun pangapunten ya, cara menghitung usia itu pakai perhitungan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. 58 nek Hijriah, 58 Masehi nek Hijriah, jenengan hitung saja ya, 11 hari ping 50. Karena setahun Masehi selisih pinten dinten Pak? 11 hari dengan perhitungan kalender Hijriah. Makanya ngitungnya mundur. 58 berarti nek Hijriah kurang lebih ya swidak telu. Wah. Oh nek ngono padha mawon nggih. Nggih, niki kedah pun hati-hati ya. Bahwasanya usia di mana Allah ngasih uzur kepada manusia adalah ketika dia sudah mencapai 60 tahun. Nek wis sak ndure 60 tahun dalam perhitungan kalender Hijriah kudu hati-hati. Nabi SAW juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW pernah bersabda, a'dzarallahu azza wa jalla ila mri'in, Allah memberikan uzur kepada hamba, akhara umrahu, yang ditunda kematiannya, hatta balagahu sittina sanah, sampai hamba itu mencapai usia 60 tahun. Artosipun nek wis usia swidak wis kudu mikir awakmu iki wis dekat dengan kuburan, wis kudu mikir sangu sesuk nek bar mati, jangan masih menjadi orang yang terlalu bernafsu tamak terhadap dunia. Hadisnya riwayat Bukhari. Demikian pula dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
laqad a'dzarallahu ila 'abdin ahyahu hatta balagha sittin. Laqad a'dzarallahu ilaihi, laqad a'dzarallahu ilaihi. Allah masih memberikan uzur kepada hamba yang dikasih kesempatan hidup sampai usia 60 tahun. Sungguh Allah telah memberikan uzur kepadanya, sudah diparingi urip 60 tahun, dikasih kesempatan untuk bertobat, nek wis umur swida gendang eling mati. Masya Allah. Ini tolong dicatat baik-baik, dihafalkan. Berarti awak dhewe iki wis kudu waspada, eling lan waspodo, karena Allah sudah tidak lagi ngasih uzur. Nek usian 30 tahun ya, masih mikir jauh terhadap masalah dunia, itu mungkin masih normal, cah nom. Usia 40 tahun, wah itu Masya Allah puncak produktifnya. Mungkin masih banyak orang yang menggebu-gebu cari dunia, wajar, masih banyak cita-cita. Nah kalau sudah posisi lemah seperti ini, semangat itu kok ternyata tidak turun, tidak dialihkan kepada urusan akhirat, hati-hati, Allah sudah nggak ngasih uzur. Allah sudah tidak memberikan uzur. Baik. Terus kira-kira apa Pak yang bisa kita lakukan agar di akhir usia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan bagi kita? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kata kunci keberhasilan hisab di dunia menika benten dengan keberhasilan hisab di akhirat. Cara Allah menghisab hamba ketika di dunia dengan menghisab di akhirat itu berbeda. Nek di akhirat penentu hisab itu adalah di bagian depan. Apik eleke menungso ditentukan di bagian depan. Ketika hisabnya di awal bagus, maka yang lain nanti dianggap bagus. Makanya amal yang pertama kali dihisab amal napa Pak? Salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salah." Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah dari hambanya adalah salat. Fa in atamma, nek salate apik sempurna, mongko Allah kasih ganjaran yang sempurna. Wa illa, nek salate elek, qala lil malaikah, maka Allah berfirman kepada para malaikat, unduru hallahu min tatawwu. Malaikat, coba delok menungso iki duwe salat sunnah apa enggak? Kalau dia punya amal sunnah, salat sunnah, jubirat ma naqasa min wajibatihi, mongko amal sunnah tadi dipakai untuk nutupi amal-amal sing kurang dalam melaksanakan yang wajib. Makanya Bapak Ibu, meskipun sholat niku hukumnya sunnah, tapi ojo sampai diremehkan. Ibu-ibu biasanya nek sholat jamaah teng masjid napa teng griya? Teng dalam napa teng masjid? Di rumah. Ada yang di rumah, ada yang di masjid. Biasanya kalau di rumah, kadang ada sebagian orang sing rodok males Pak, karena koncone ra ono. Sholat duhur pinten rakaat? Ya 4 rakaat. Ora mbok tambahi sunnah, ya 4 rakaat. Ya kudu ditambahi sunnah. Nah, karena nggak ada temennya, kadang merasa malas. Maka kalau bisa yang sunnah tolong jangan ditinggalkan. Fungsi sholat sunnah nutupi kekurangan sakjroning amal wajib yang mungkin tidak kita lakukan dengan baik. Kita akan yakin ya, yang namanya manusia itu dalam beramal pasti ada yang kurang. Kita nggak pede selesai beramal. Mongko rampung beramal, kita membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang saya baca ini persis seperti riwayat Muslim. Persis seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Baik, kembali ke sini.
Sedangkan dalam urusan, kalau tadi ya, dalam urusan akhirat, penentu baik dan buruknya itu ditaruh di depan. Nek hisape apik ning ngarep, nanti sing buri-buri dianggap bagus. Kalau di dunia berbeda ternyata. Standar di dunia, baik dan buruknya ditaruh di belakang penentunya. Nek pucuke apik, sing ngarep dinilai apik. Nek pucuke elek, dianggap elek kabeh. Mongko ada istilah husnul khotimah, su'ul khotimah. Bukan ada istilah husnul wiladah, su'ul wiladah. Iki lahir apik, sing iki lahir elek. Ada nggak Pak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kita tidak ditentukan di awal baik dan buruknya, tapi ditentukan di akhir. Sedangkan bagian awal, semua orang yang namanya manusia, dia punya masa silam. Saya punya masa silam, Bapak Ibu juga pernah punya masa silam. Dan masa silam kita ada yang baik, ada yang buruk. Itu masa silam. Tapi yang sedang kita hadapi adalah masa sekarang dan nanti ke depan. Tanggung jawab kita yang sekarang sedang kita hadapi dan besok ke depan yang akan kita hadapi. Mongko penentu baik dan buruk dari amal hamba nalikane ning donya itu ditentukan di bagian akhir. Dalile napa, Pak? Dalile hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Innamal a'malu bil khawatim. Sak temene sing menentukan apik eleke amal itu adalah penghujungnya. Nek pucuke apik kabeh dianggap apik, pucuke elek kabeh dianggap elek. Mongko perjuangan kita sampai kapan, Pak? Perjuangan kita sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Perjuangan kita sampai mati. Sebab di ujung itulah yang menentukan apakah kita dianggap sebagai orang yang baik di hadapan Allah, ataukah justru sebaliknya dianggap sebagai orang yang buruk di hadapan Allah Ta'ala. Dan gak jaminan Bapak Ibu sing apik nalikane sek enom nanti apik ketika meninggal dunia. Sebaliknya pula gak jaminan nalikane sek enom dhisik elek ya, dhisik rodok preman ya, seneng jiko nopo misale korupsi dana perusahaan tapi ora kondo misalnya. Gak jaminan nanti akhir hidupnya akan jadi jelek. Semua penentunya ada di bagian akhir, dan di bagian akhir itulah perjuangan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sak temene sing menentukan baik dan buruknya amal adalah di bagian penghujungnya. Karena itulah para ulama banyak memberikan nasihat kepada kita agar ujung hidup kita dijadikan sebagai ujung terbaik. Dan salah satu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon kepada Allah agar selalu diberi kekuatan istiqomah sampai mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam rajin berdoa dengan kalimat ya muqallibal qulub. Pripun lanjutannya, Pak? Tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang mengatur hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Karena yang namanya batin menungso niku paling gampang molah maleh. Saiki ya alhamdulillah cenderung dengan kebaikan. Bisa jadi dalam waktu sekejap dia maleh jadi elek. Apalagi ketika orang itu terkena hantaman fitnah dunia, Pak. Semakin besar hantaman fitnah dunia, semakin berpotensi untuk berubah kondisi batinnya. Ya. Kata pepatah, ibarat pohon ya, semakin tinggi, semakin besar terpaan angin. Sehingga kalau orang itu tidak kuat pondasinya, bisa jadi ya dia jadi orang yang terombang-ambing dengan angin. Ya.
Pas lagi arah politik, lagi pro ke kiri, melu ngiwo, nggih. Nanti pro mengguri, melu mundur mengguri. Pro mana lagi melu kok goyang-goyang terus. Jadi wong kok mencela-mencele. Kenapa? Karena dia tidak punya pondasi yang kokoh. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlimah." Bersegeralah untuk beramal karena akan datang berbagai macam ujian hidup yang sangat gelap, segelap malam yang gelap. Lalu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Ana wong esok mukmin, sore dadi kafir. Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Demikian pula ada orang yang sore masih dalam kondisi mukmin, esok wis dadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Orang ini terpengaruh dengan ujian dunia sampai agamane didol. Sing penting ya kira-kira iso mbadi. Pak wis tuwa arep golek apa? Aku mikir anakku, Mas. Kadang orang itu kebahagiaan ya, itu bukan untuk dirinya. Kita ya pada waktu masih usia SMA, usia kuliah, yang dipikir itu kebahagiaan diri kita, pribadi kita. Piye sesuk carane iso sukses, iso nyambut gawe ning perusahaan bonafit, kira-kira iso entuk pendapatan sing gede. Begitu dia lulus kuliah, perjuangan dia masih untuk kepentingan dirinya. Sampai ketika dia sudah berkeluarga. Ketika berkeluarga, dia ingin membahagiakan istrinya dan anak-anaknya. Kemudian ketika di usia senja, pada waktu di usia tua, yang dipikir bukan dirinya lagi. Mikir apa, Pak? Putune. Mikir putune. Piye carane sesuk putuku entuk donya? Anakku tak tinggali apa? Putuku tak tinggali. Itulah siklus kehidupan. Sehingga menungso itu tidak pernah berhenti memikirkan hidupnya. Kalau enggak dirinya, anaknya, cucunya. Kita kan seperti itu, Pak ya. Selalu memikirkan itu, memikirkan dirinya biar sukses. Nanti nek wis sukses, pengen membahagiakan orang tua. Begitu sudah selesai, membahagiakan anaknya. Sudah selesai anaknya, mikir putune, muter itu tok, Pak, sampai mati. Dan itu terjadi bagi siapapun, baik yang muslim maupun yang non muslim. Lah terus pripun, Mas? Kalau kejadiannya memang demikian, betul. Tapi kita sebagai orang yang beriman, karena punya keyakinan besok akan ada kiamat, selanjutnya mari masing-masing memikirkan modal. Apa yang kira-kira bisa saya bawa ketika saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan sebuah kisah ya. Yang ini disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Diriwayatkan dalam Hilyatul Auliya. Fudail bin Iyad menika salah satu ulama tabi'in yang dikenal sebagai tokoh dalam masalah zuhud terhadap urusan dunia. Suatu ketika Fudail bin Iyad ketemu dengan seorang bapak. Lalu ditanya, "Kam atat alaika?" "Yuswa jenengan pun pinten, Pak?" Qala, jawab orang ini, "Situna sana." Umurku wis swidak. Qala, kemudian kata Fudail bin Iyad, "Fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbik. Yushiku an tablugha." Bapak ini melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun. Sebentar lagi mau sampai, Pak. Karena sing jengene wong niku urip, berarti dia melakukan perjalanan kemana? Kemana, Pak? Menuju Allah, menuju Tuhannya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran,
Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai menungso, sak temene kawakmu kabeh niku betul-betul capek, lelah, kesel ila rabbika menuju Rabbmu. Maksudnya menungso niku ketika menjalani hidup dia menuju Allah Ta'ala. Famulaki sampai awakmu ketemu Allah. Sehingga kita semuanya melakukan perjalanan menuju siapa? Menuju Allah. Kita kembali ke cerita ini. Panjenengan sudah melakukan perjalanan suwene swidak tahun menuju Allah. Sebentar lagi jenengan akan sampai. Faqala ar-rajul, maka orang ini spontan langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqala al-Fudail, maka Fudail tanya, Bapak tadi ngomong apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ata'rifu tafsirah? Ngerti enggak apa maknanya? Ngerti apa makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Lalu Fudail menjelaskan tafsirnya. Innalillahi abdun. Innalillahi sak temene awak dhewe niki milik Allah. Mongko kita adalah hamba Allah. Karena itu tidak boleh memberikan bentuk ibadah sepeser pun kepada selain Allah. Apapun bentuk ibadah nek diparingke kepada selain Allah, Allah enggak ridho. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu menetapkan bahwasanya kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Maka Allah enggak ridho kalau ada orang memberikan bentuk ibadah kepada selain Allah. Sajen niku termasuk ibadah bukan Pak? Oh termasuk. Karena salah satu di antara bentuk ibadah adalah kurban, sajen. Kalau bahasa Arabnya disebut dengan kurban, sajen. Sehingga orang yang sajen neng Merapi, ya, waliyadzubillah, sajen neng Segoro Kidul, waliyadzubillah. Ojo sampai awak dhewe nglakoni, ojo sampai anak keturunan kita melakukannya. Dijogo baik-baik Pak ya. Sebagaimana ya doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku ojo sampai nyembah berhala. Nah, termasuk nyembah berhala ya nyembah gunung, nyembah laut. Bapak Ibu, sing jaga Segoro Kidul niku sinten? Sinten, Pak? Sing jaga Segoro Kidul niku sinten? Nyi Roro Kidul. Dinas Pariwisata Yogyakarta. Masya Allah. Sing jaga Segoro Kidul adalah Dinas Pariwisata. Iya. Kadang kita merasa aneh. Sajen itu nggak apa. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada sing bau reksa Segoro Kidul. Sing jaga niku sinten? Allah. Lah kalau sing jaga Allah kok cara memberikan persembahan seperti ini? Ini persembahan kepada selain Allah, bahaya besar. Sing jaga Merapi nggih Allah. Tapi orang Masya Allah ngasih persembahan kepada selain Allah. Cuman nggih sakniki kudu hati-hati nggih, bahas masalah sajen ngene. Ana sing tersinggung dilaporkan. Wah. Baik. Kembali ke sini. Kalau kita sadar kita itu milik Allah, kudune kan nyembah Allah semata. Jangan ngasih sesembahan kepada selain Allah. Sederhana Pak. Jadi menungso muslim niku sederhana. Mong kowe nek ngibadah kepada marang Gusti Allah, jangan berikan bentuk ibadahmu sepeser pun kepada selain Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan sesuk awak dhewe bakal balik marang Gusti Allah. Maka sapa sing yakin dia adalah nanti akan kembali kepada Allah, seharusnya dia tahu kalau nanti dia akan menghadap Allah. Wa man alima annahu mauquf, dan siapa yang sadar kalau dia nanti akan menghadap Allah, falyu'lam
Falya'lam annahu mas'ulun, sadarilah kalau dia nanti akan ditanya oleh Allah. Wa man 'alima annahu mas'ul, dan sapa sing sadar nek awake bakal ditanya oleh Allah, falyu'id lil mas'alati jawaban, siapkan jawaban untuk pertanyaannya. Siapkan jawaban untuk pertanyaannya. Tiang sepuh tadi Pak semakin gemeteran. Makin wedi Pak dia. Faqala ar-rajul, maka orang tadi mengatakan, famal khilah, terus piye carane aku iso selamat sesuk nek menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala, kata Fudail bin Iyad, yasirun liman yassarahullah. Insyaallah gampang. Gampang kanggone wong sing dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah gampang kanggone wong sing dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahiya, napa niku carane? Coba Bapak Ibu catat kalimat ini ya. Pengajiannya dereng rampung ya Bu. Ampun rame riyen. Memang biasanya kita punya kekuatan konsentrasi itu maksimal 20 menit. Wis 20 menit niku wis golek acara liyane ya. Boten insyaallah boten dangu. Baik. Qala, kata Fudail bin Iyad, tuhsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Awakmu kudu memperbaiki dirimu di sisa usiamu. Perbaiki dirimu di sisa usiamu. Yughfar laka ma madha, maka akan diampuni untukmu dosa-dosa yang telah lewat. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena kalau kamu di sisa usiamu rakaruan, masih sibuk dengan perbuatan maksiat, saya seneng nonton dangdutan, kadang ibu-ibu ya nonton drakor. Nama drakor Bu? Hah? Lo ngerti ngono kok ya? Berarti wis tahu nonton. Nyenengke ya Pak Ustadz nih ditonton. Wah niku bahaya niku. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena kalau awakmu rakaruan di sisa usiamu, ukhitta bima madha wa bima baqiya, kowe bakal dihukum oleh Allah dengan dosamu di masa silam dan dosamu yang akan datang. Jadi teori ujung akhir yang bagus itu dijelaskan di sini. Sehingga prinsipnya adalah perbaiki di sisa usia kita agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita di masa silam. Karena kita semuanya punya sejarah, punya masa silam yang mungkin nggak bagus. Dhisik Pak Ustaz nalikane aku senom nglakoni kaya ngene. Pak, yang punya pengalaman yang sama mungkin tidak hanya Bapak. Ibu yang punya pengalaman yang sama mungkin tidak hanya Ibu, masih banyak yang lain yang punya pengalaman yang sama. Siapa sih yang nggak punya masa silam? Kita semuanya punya. Orang punya masa silam yang mungkin masa silam itu penuh dengan maksiat, penuh dengan pelanggaran syariat. Tapi sekarang kita bicara saat ini dan besok yang akan datang. Perbaiki sisa usiamu agar Allah mengampuni dosa-dosamu sekarang dan di masa silam. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena ne awakmu bertahan dalam kondisi buruk di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha, kamu akan dihukum oleh Allah di sisa usiamu dan plus dosamu di masa silam. Mongko wong niku apik di sisa usianya, dia mendapatkan husnul khatimah, insyaallah dosa-dosane di masa silam dimaafkan. Itulah perjuangan kita sampai akhir hayat jamaah. Baik, selanjutnya Pak kasih tips apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa memperbaiki diri kita di sisa usia kita.
Kita masing-masing tidak tahu apakah masih panjang menjalani hidup ini ataukah tinggal sesaat lagi. Tidak ada manusia yang tahu berapa sisa usianya. Yang usia 58, yang usia 70, masing-masing dikasih usia sisa oleh Allah, sisa usianya. Tapi nggak jaminan sisa usia yang 58 lebih panjang dibandingkan yang 70. Berarti yang dimaksud sisa usia itu kapan, Pak? Yang dimaksud sisa usia itu kapan? Sekarang. Inilah sisa usia kita. Sekarang inilah sisa usia kita. Baik. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu silahkan pilih amal sederhana yang ringan yang bisa dirutinkan. Amal ringan sederhana yang bisa dirutinkan. Kalau sudah jadi rutinitas, ojo sampai absen, ojo sampai bolong. Istiqomah dilakoni terus. Sebagai bentuk selalu ingat Allah dalam setiap saat. Karena amal yang dicintai oleh Allah itu amal sing langgeng meskipun sedikit. Nabi SAW nanti paring dawuh, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Amal sing paling disenangi oleh Allah adalah amal sing paling langgeng meskipun raketang saidik, Pak. Mas, kalau niki nek kon poso sunnah kok yo ra kuat rutin. Tapi nek kon salat duha insyaallah saged. Apa ada waktu kosong waktu duha? Betul. Baik. Jadikan sebagai amal rutin, Pak. Duha berapa rakaat sing jenengan sanggup rutinkan? Insyaallah 36 rakaat. Yo Joko kean koyo ngono, Pak. Engko ora kuat. Lah pinten? Yang lebih sederhana. Nggih, pinten, Pak? 4 atau 6, monggo. Yang penting rutin. Meskipun tiap hari cuma 2 rakaat. Kula niku sagete mung 2 rakaat, Mas. Ket aku saya nyambut gawe dhisik niku, anggere ana jam kantor kosong, tak sempatkan sholat duha 2 rakaat. Bagus. Berarti selanjutnya Bapak kerjakan terus setiap hari 2 rakaat sholat duha. Mbah jenengan niku safar, mbah jenengan niku di rumah, baik dalam kondisi sehat meskipun sakit, berbaring di atas kasur, duha eling 2 rakaat. Nek niku terus, Pak, sampai akhir hayat. Ini jadi amal andalan. Sudah? Dan Rasulullah SAW pernah menyebutkan, khudhu minal a'mali ma tutikun. Silahkan kalian ambil salah satu amal dari sekian banyak amal itu yang mampu kalian rutinkan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah tidak pernah bosan untuk ngasih pahala kepada kalian sampai kalian bosan beramal. Nah, nalikane hamba itu punya rutinitas seperti ini, puncaknya sampai dia nggak bisa melakukannya karena uzur yang berat, tetap dikasih pahala. Rasulullah SAW pernah bersabda, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha. Nalikane hamba niku sakit atau safar sehingga dia tidak bisa menjalankan amal ibadah rutinnya, tetap dicatat untuknya sebagaimana amal kebiasaan ketika dia sedang tidak safar dan ketika dia sehat. Biasanya nggih poso Senin Kemis. Lah sakniki jenengan poso mboten? Mboten ya, Mak. Kula pun mboten kiat poso. Insyaallah Bapak tetap dapat aliran pahala. Dan itulah makna firman Allah Ta'ala, illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kejaba wong-wong mukmin sing beramal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, piyambake kagungan ganjaran yang ghairu mamnun. Ghairu mamnun niku tegesine apa, Pak? Artinya apa? Tidak pernah putus. Ibnul Muhallab
Salah seorang ulama ahli tafsir mengatakan, ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya mukmin yang beramal saleh. Ketika dia sudah memasuki usia tua sehingga tidak bisa lagi beramal, dia tetap dapat pahala yang enggak putus sesuai dengan rutinitas kemampuan dia waktu dia masih muda. Sehingga jenengan kalau enggak ada rutinitas amal sunnah poso niki pedot Pak, ket kapan Pak, ket stroke niku Mas, dhisik nalikane sek sehat nggih tesih kiat niki pun stroke, kula pun boten saged poso, tetep pahala amal itu ngalir Pak, ajrun ghairu mamnun. Dulu Masya Allah masih rajin ke masjid, rutin 5 waktu datang ke masjid. Saat niki kula pun boten saged melampah Mas, wis aboh kabeh sikile nggih. Mbah stroke, mbah asam urat, darah tinggi, campur kolesterol, campur-campur. Saiki wis ra iso apa-apa ning omah wae. Insyaallah tetap dapat pahala yang terus mengalir. Yang dulu mungkin punya rutinitas tahajud. Wah, sakniki nek tangi sadurunge jam 5 isine mesti gebras-gebres ya. Nek gak gebras ya watuk, nek gak watuk ya gebres. Kalau jenengan sudah punya rutinitas sebelumnya, lahum ajrun ghairu mamnun, angsal ganjaran sing tidak pernah putus. Kenapa kok nggak pernah putus? Sebab orang ini tidak melakukan itu bukan karena males, tapi karena udzur. Andaikan dia nggak ada udzur, piyambake akan tetap melakoni kegiatan itu. Itu usaha yang bisa kita lakukan jamaah. Semoga saya juga bisa melakukan seperti itu. Bapak-bapak juga bisa melakukannya, dan saya yakin ya, sing nom niki kathah dosane Pak. Panjenengan yang sudah sepuh-sepuh, sudah dekat dengan syariat ya. Pun kathah amale nggih. Ampun kesupen kula didongakne Pak. Wallahu taala alam. Baik, kami sengaja kasih kesempatan bagi para jamaah. Masih ada beberapa waktu, barangkali ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu semua terma yang sudah disampaikan oleh Ustadz Aminur Baid. Insyaallah hikmahnya banyak. Kita harus perbaiki diri kita di sisa umur. Kemudian ternyata udzur kita sudah habis, jadi rata-rata sudah di atas 60, jadi gak ada ampun, gak ada ampunan lagi. Monggo kita perbaiki diri kita. Monggo yang bagi yang mau bertanya dipersilakan. Langsung sakit nih mulai lebih praktis. Monggo. Oh, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan kalau seandainya ahli neraka itu diberi kesempatan 1 menit, maka yang akan dilakukan adalah melakukan syahadat. Nah ini kalau seandainya ini ada orang mungkin seperti kalau kita baca kisah itu kan belum mati tetapi di akhir hayat, nah, seperti kalau di dalam kisah itu Fir'aun itu kan akhir hayat itu baru bersyahadat kepada Musa. Nah ini mungkin juga ada selain Fir'aun, mungkin ada orang-orang yang lain alam. Nah di sini setelah kita melihat mungkin di akhir hayatnya itu kan masih ada waktu mungkin, tetapi kan sudah di akhir sebelum nyawanya dicabut oleh Allah. Di sini juga mereka bersyahadat ini. Mungkin itulah pertanyaan saya, mungkin bisa diberi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan ya. Kalau tadi disampaikan andaikan wong kafir niku diparingi kesempatan metu saka neraka lalu balik ning donya,
hanya dikasih waktu 1 menit. Saiki awakmu beramal, silahkan beramal apa yang kamu inginkan. Pasti dia akan gunakan untuk beriman. Dia akan gunakan untuk bersyahadat agar menjadi seorang mukmin. Tapi kan ada cerita tentang Fir'aun yang dia itu ketika sudah dalam posisi mau mati baru ngaku beriman. Cerita itu Allah sebutkan di surat Yunus ayat 90 dan 91. Allah berfirman, "Wajawazna bi bani Israil al-bahra." Lalu kami selamatkan Bani Israel sehingga dia bisa menyeberangi lautan dengan selamat. Fa'atba'ahum Fir'aunu wa junuduhu. Lalu Bani Israel ini diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Baghyan wa adwa, dengan semangat permusuhan dan semangat untuk mateni Bani Israel. Karena mereka itu sudah getem-getem dengan Bani Israel. Kue arep kabur ning ndi tak kejar. Begitu Bani Israel melewati laut yang sudah disediakan oleh Allah melalui mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun dan bala tentaranya nyusul. Ya. Lalu hatta idza adrakahul gharq. Bani Israel selamat semuanya, Fir'aun dan bala tentaranya masih di laut, langsung dipertemukan oleh Allah kembali air-air yang sebelumnya dinaikkan oleh Allah. Jadi pada waktu Musa memukulkan tongkatnya ke arah laut, fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil adzim. Air laut itu terbelah terus jadi gunung, Pak. Jadi seperti gunung yang tinggi sekali. Jadi bukan airnya itu ngilang, bukan, Pak, tapi munggah. Coba kalau kita, Pak, mungkin ketika melihat suasana seperti itu, kita tidak kuat, mungkin kita pingsan. Apalagi suruh nyebrang, mungkin nggak berani. Ya, kadang kan orang masuk ke siwet nih kok, kalau koco nih, ada akuarium gede, melbu aja sudah ketar-ketir wedi engko nek jebol piye. Bani Israel dengan mental kuat mereka nyebrang dalam posisi air laut itu di kanan kirinya meninggi seperti gunung. Ketika mereka selamat, ini dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala. Hatta idza adrakahul gharq. Pada waktu Fir'aun itu tenggelam, qala, barulah dia mengatakan, amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, yaitu Allah. Wa ana minal muslimin, dan saiki aku dadi wong muslim. Itu dalam posisi dia tenggelam. Kemudian dikatakan oleh malaikat, al-an, saiki kowe gek ngomong kaya ngono. Al-an, saiki gek kowe gek ngomong kaya ngono. Wa qad asaita qablu, padahal dhisik awakmu durhaka. Wa kunta minal mufsidin, dan awakmu dadi wong sing isine mau ngrusak. Awakmu dadi wong isine wong ngerusak. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, ini jadi kaidah. Ini jadi kaidah tobat ketika nyawa sudah berada di tenggorokan tidak diterima. Karena tobat itu wonten batese, Pak. Ibaratnya nek jenengan diparingi tugas kalau dosen niki batese sebelum matahari terbenam. Jenengan ngumpul pas adzan maghrib, Mas, niki wis adzan maghrib, matahari sudah terbenam, sudah tidak diterima tugasnya. Aturannya seperti itu. Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah nompo tobate hamba ma lam yughargir, sebelum nyawa itu berada di tenggorokan. Makanya kesempatan bagi orang kafir adalah menjelang dia wafat. Batas akhirnya sampai menjelang dia wafat. Sebelum itu kalau dia masuk Islam diterima. Tapi kalau menjelang dia wafat dia lalu beriman, tidak diterima. Wis grok itu la ilaha illallah, itu enggak diterima. Karena dia sudah di posisi batas akhir yang tidak diterima tobat seorang hamba. Wallahu a'lam.
Pun cekap. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Jadi di zaman jahiliyah saya itu banyak meninggalkan sholat, banyak, dan insya Allah ke depan kita mohon untuk bisa memperbaiki diri. Nah, untuk yang kami tinggalkan itu ada yang menyarankan untuk diqodho, ada yang menyarankan dengan cukup bertobat saja. Itu bagaimana yang benar dan baik, bagaimana Pak Ustadz? Kalau ngitung qodho kan susah juga. Masya Allah, Masya Allah. Ya, seperti ini masih banyak dialami oleh kaum muslimin. Mungkin Bapak tidak sendirian ya. Yang kayak gini di tengah umat Islam banyak sekali. Apalagi ada komunitas-komunitas hijrah nih Kang Pak. Cah nom-nom, Masya Allah, sergap ning masjid, tapi awake penuh dengan tato Pak. Tato tekan gulu ya. Tangannya full tato. Dan sergap ning masjid. Bahkan termasuk di antara panitia kajian para ustadz. Dia meninggalkan masa silamnya. Yang dulu sering meninggalkan sholat, kadang nggak puasa, mungkin minum khamr, bahkan sampai nyabu, mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Di Jakarta kayak gitu, Masya Allah, sangat banyak. Sampai ada yang tindie durung ilang. Kemarin kan sempat masuk nih kok di acara Hafid Indonesia gitu. Sampai tato tekan rai-rai nih. Tapi piyambake hafal Quran. Hafal sebagian Al-Quran. Berapa juz itu yang dia hafal? Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi para hambanya untuk bertobat. Allah Ta'ala berfirman, wa qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada para hambaku yang mereka tenggelam dalam kemaksiatannya, melampaui batas terhadap dirinya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua bentuk dosa. Itu kata kunci yang luar biasa. Allah mengampuni semua bentuk dosa. Memberi harapan yang besar bagi kita semuanya. Dosamu nopo? Aku di dosa kaya ngene Pak. Kamu di dosa kaya ngene. Allah mengampuni semua bentuk dosa. Selama sang hamba masih mau untuk mendekat dan bertobat kepadanya. Nah, terus sekarang kita bicara masalah solusi. Ini aku wis tobat Pak, terus apa yang harus aku lakukan? Pelanggarannya apa dulu? Saya dulu meninggalkan sholat. Apakah perlu qadha ataukah tidak? Baik. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, memang ulama beda pendapat apakah perlu qadha ataukah tidak. Dan pendapat yang kuat yang menurut saya ini pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia tidak perlu qadha. Loh kok bisa Pak? Karena percuma saja. Dia qadha itu kan sama dengan menjalankan sholat di luar waktu. Jenengan dulu meninggalkan sholat apa? Dulu waktu SMP Pak, SMA saya nggak sholat subuh. Berapa tahun Pak? Ya sampai lulus SMA. Wah, Masya Allah. Berarti ini di qadha saat ini pripun? Itu sholat subuh tahun dulu Pak, bukan sekarang. Berarti jenengan kalau melaksanakan sholat subuh sekarang sama dengan melaksanakan subuh di luar waktu. Orang kalau melaksanakan ibadah di luar waktu, hukumnya apa? Tidak sah. Jangankan dulu Pak, wong baru subuh tadi nek ngerjakan sholatnya jam 09.00, hari ini diterima atau tidak? Tidak diterima. Apalagi subuh 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu saya tinggalkan sholat subuh. Ya berarti ini sholat di luar waktu. Makanya untuk orang yang pernah meninggalkan sholat dengan sengaja, tidak perlu qadha. Lah terus selanjutnya apa yang harus dilakukan? Perbanyak sholat sunnah.
Semoga sholat sunnah yang kita kerjakan ini nanti bisa dipakai untuk nutupi sholat-sholat wajib sing bolong-bolong, dipakai nutupi sholat wajib sing kurang sempurna, dipakai nutupi sholat wajib sing rukune ono sing ditinggalkan, dan seterusnya. Itu nasihat yang diberikan oleh para ulama, sehingga bukan dengan cara qadha, tapi dengan cara memperbanyak sholat sunnah. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah, terima kasih pencerahannya. Selanjutnya mohon dipimpin doa untuk akhir pengajian kita ini. Matur nuwun. Masya Allah. Baik, selanjutnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersimpuh di hadapannya. Semoga Allah memperbaiki sisa usia kita dan menolong kita untuk menjadi hambanya yang baik di sisa usia yang Allah berikan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa'idna min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.